Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, selamat datang kembali di channel kita. Alhamdulillah, hari ini kita diberikan kesempatan untuk bersama-sama membahas hal-hal yang bermanfaat. Mari kita mulai dengan memohon petunjuk dan berkah dari Allah. Semoga saudara-saudari selalu diberi kesehatan, rezeki yang cukup, dosa-dosa diampuni, dan umur yang panjang, amin ya robbal alamin. Dalam sholat, kita sering melihat gerakan-gerakan yang mungkin terlihat unik atau aneh. Mungkin ada yang sholat sambil menggendong anak, atau bahkan ada yang menjaga anak dengan mengikat tali. Pertanyaannya, apakah gerakan semacam itu masih sah atau ada hal yang perlu diperhatikan? Sebelum kita membahas lebih lanjut, perlu kita ketahui bahwa dalam sholat terdapat beberapa jenis gerakan. Pertama adalah gerakan yang diharuskan atau wajib. Kedua, gerakan yang dianjurkan atau sunnah. Ketiga, gerakan yang diperbolehkan atau ditoleransi. Keempat, gerakan yang sebaiknya dihindari atau makruh. Dan kelima, gerakan yang dilarang. Pertama-tama mari kita refleksikan gerakan yang diharuskan atau diwajibkan dalam sholat. Lebih dari sekedar syarat formal, gerakan ini merupakan pondasi utama dari ibadah kita. Sebagai muslim, kita mungkin sudah akrab dengan setiap langkahnya, namun perlu kita sadari bahwa setiap gerakan tersebut mengandung makna mendalam. Gerakan yang diharuskan bukanlah ritual mekanis, melainkan pintu gerbang menuju penghambaan dan ketaatan total kepada Allah. Rukun-rukun sholat, seperti ruku, sujud, dan tahiyat awal, membentuk dasar spiritual yang menciptakan momen-momen khusyuk dalam sholat. Ketika kita memahami makna di balik setiap gerakan, kita akan mengalami sholat bukan hanya sebagai rutinitas, tapi juga sebagai perjalanan spiritual yang memperkaya hubungan kita dengan Sang Pencipta. Selanjutnya, mari kita bahas gerakan yang dianjurkan atau sunnah dalam sholat. Ini bukan sekedar tindakan baik, melainkan juga simbol dari keharmonisan dan kebersamaan umat dalam beribadah. Menyusun saf dengan rapi, meluruskan saf, dan mengisi kelonggaran dalam saf bukan hanya menciptakan disiplin fisik, tetapi juga menciptakan ruang khusyuk dan kesatuan dalam doa bersama. Sebagai muslim, kita harus melihat gerakan-gerakan ini sebagai upaya kolektif untuk membangun komunitas yang mendukung satu sama lain dalam mencapai makna yang lebih dalam dalam setiap sholat. Selanjutnya, yang ketiga, mari kita bahas gerakan yang diperbolehkan atau ditoleransi dalam sholat, seperti sholat sambil menggendong bayi. Mengapa hal ini masih dianggap diperbolehkan? Pada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Nabi Muhammad SAW pernah sholat sambil menggendong cucunya, menunjukkan pemahaman Islam terhadap kewajiban merawat anak. Dengan demikian, sholat sambil menggendong bayi tetap sah, selama tidak mengganggu konsentrasi dan kesempurnaan dalam melaksanakan ibadah. Hal tersebut menunjukkan bagaimana Islam memberikan ruang untuk keseimbangan antara ibadah dan tanggung jawab sehari-hari. Kemudian, yang keempat adalah gerakan yang sebaiknya dihindari atau makruh. Gerakan tersebut sebaiknya dihindari atau termasuk dalam kategori makruh apabila dilakukan tanpa keperluan yang jelas. Contohnya, seperti melihat jam tangan, mengorek-ngorek telinga, atau melirik HP yang ada di bawah. Meskipun terlihat sebagai tindakan ringan, perlu diingat bahwa jika dilakukan secara berulang-ulang, dapat mengurangi pahala dari sholat kita. Tindakan-tindakan ini, meskipun bersifat minor, dapat mengganggu konsentrasi dan kekhusyukan dalam melaksanakan sholat. Sebagai muslim, kita diajak untuk menjalankan ibadah dengan sepenuh hati dan fokus kepada Allah.
Oleh karena itu, menjauhi gerakan-gerakan yang sebaiknya dihindari dalam sholat adalah langkah penting menuju kesempurnaan dalam beribadah. Terakhir, mari kita jelajahi gerakan dalam sholat yang dilarang, yakni gerakan yang dilakukan secara terus-menerus tanpa keperluan yang jelas. Contohnya, seperti membetulkan posisi kopiah atau meroda surban tanpa alasan yang jelas. Dalam mazhab Syafi'iyah, gerakan berulang-ulang dianggap dapat membatalkan sholat, menunjukkan pentingnya menjauhi tindakan yang dapat merusak kekhusyukan dalam ibadah. Hal tersebut karena dapat mengakibatkan hilangnya fokus dan konsentrasi dalam sholat, mengurangi makna spiritual dari ibadah tersebut. Oleh sebab itu, pemahaman mengenai gerakan yang dilarang bukan hanya sebagai pembatas, tetapi juga sebagai panduan untuk memperkukuh kualitas sholat kita. Dengan menjauhi gerakan-gerakan yang tidak perlu, kita dapat mengejar kekhusyukan dan keberkahan yang sejati dalam setiap momen sholat. Jadi, mari kita lebih memahami gerakan-gerakan dalam sholat agar ibadah kita menjadi lebih khusyuk dan sempurna. Tidak hanya melakukan gerakan yang diharuskan, tetapi juga menjauhi gerakan yang sebaiknya dihindari. Sebelum kita selesai, jangan lupa untuk like, share, dan tinggalkan komentar jika kalian memiliki pertanyaan atau saran. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.